Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Apriani dengan NIM 1930504062 dari program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, berdirinya saya di sini dengan video kali ini. Saya akan memaparkan materi mengenai hadis atau ayat tentang bekerja keras. Nah, sebelum kita memasuki hadis tentang bekerja keras tadi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu bekerja keras. Bekerja keras dapat diartikan adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Nah, kalau di dalam Islam, kita sebagai umat Islam harus diwajibkan untuk bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan kita. Kita umat Islam dianjurkan untuk bekerja keras dalam hal yang halal. Berbeda jika kita dengan orang luar dan orang Islam. Orang luar maksudnya orang yang non-Islam. Mereka bekerja keras tanpa melihat itu halal atau haram, karena memang mereka bekerja keras tidak mementingkan apakah itu haram ataukah halal, karena mungkin di agamanya ada juga yang dipelajari, tapi mungkin mereka tidak menghiraukan itu. Tapi kita sebagai umat Islam harus memperhatikan apa yang kita kerjakan itu halal atau tidak. Karena jika sesuatu yang kita kerjakan itu tidak halal, maka Allah tidak akan meridhoi kerja keras. Nah, itulah sedikit penjabaran tentang pengertian kerja keras. Nah, di dalam Islam, bekerja itu adalah hal yang mulia dan dianggap ibadah. Bekerja saja dianggap ibadah ya. Tapi jika bekerjanya itu dalam hal yang tidak baik atau mungkin mereka bekerja kerasnya dalam hal yang haram, itu tidak diperbolehkan, bahkan haram untuk dalam Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjabaran hadis mengenai bekerja keras. Di sini ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man amsaka lam min amali yadaihi amsa maghfuran lahu, yang artinya barang siapa yang di waktu sore merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi jika kita bekerja dan kita merasa capek atas apa yang kita kerjakan, itu dalam konteks yang halal ya, dalam konteks yang halal, bukan dalam konteks yang haram ya teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, jadi di dalam Islam itu kita bekerja saja bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, Masya Allah. Nah, dalam hadis ini sangat jelas bahwa keutamaan orang yang bekerja itu untuk mencari nafkah. Jadi untuk kaum hadam berarti bekerja keras itu untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Maka lelah dan capek itu makanya mendapatkan ganjaran yang berupa ampunan dosa dari yang pernah dilakukannya. Di sini ada hadis kedua mengenai bekerja keras dalam etos kerja, yang artinya dari Abi Abdillah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bekerja keras daripada kita meminta-minta. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada meminta. Nah, daripada hadis ini, kalau kita meminta-minta itu tidak dibolehkan ya dalam Islam. Apalagi keadaan kita itu masih sehat, masih lengkap semuanya, itu sama saja kita tidak mensyukuri nikmat kesehatan dari Allah.
Jadi untuk teman-teman yang masih bisa bekerja, ayo kita bekerja keras daripada kita meminta-minta, apalagi menjadi pengemis di jalanan, menjadi pengamen itu astagfirullah. Jadi dalam hadis ini, anjuran Rasulullah dalam hadis ini bahwa mencari kayu bakar di bukit itu menggambarkan etos kerja yang tinggi yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, itulah tadi beberapa hadis mengenai bekerja keras. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah itu menyukai orang-orang yang bekerja keras daripada orang yang bermalas-malasan. Jadi kita sebagai umat Islam dilarang untuk bermalas-malasan atau hanya baring-baringan saja, rebahan kalau kata anak milenial sekarang. Nah, di sini ada beberapa ayat yang menceritakan tentang bagaimana wajibnya kita sebagai umat muslim bekerja keras. Salah satunya ayat dari surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini bahwa dalam firman Allah itu menganjurkan atau menyuruh kita dalam umat Islam itu bekerja. Ada juga dalam surat An-Naba yang berbunyi waja'alnan nahara ma'asya. Nah, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi Allah menjadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Maksudnya penghidupan ini kita beraktivitas seperti bekerja, kalau yang istri mengerjakan pekerjaan rumah begitu, teman-teman. Dalam surat lain yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tidak ada alasan bagi seorang muslim setiap selesai sholat, zikir, doa, lalu tidur. Nah, jadi teman-teman, ada seorang ulama mengatakan bahwa banyak sekali kan dari sebagian dari kita, bahkan rata-rata dari kita habis setelah sholat subuh itu, setelah sholat, zikir, doa, atau ada yang membaca Al-Quran, tapi hanya sedikit. Tapi ada yang langsung tidur. Nah, di dalam Islam itu tidak boleh seorang muslim sholat subuh, setelah sholat subuh, dia tidur. Itu bisa apa ya, kalau nggak salah saya mendengar ulama menceritakan tentang orang yang sholat subuh lalu tidur. Nah, itu bisa saja mempengaruhi rezeki kita. Karena di setiap subuh Allah menurunkan 2 malaikat untuk memberikan rezeki kepada umat muslim bagi yang mau bekerja keras. Jadi untuk teman-teman, jangan lagi setelah sholat subuh itu tidur ya. Karena subuh-subuh itulah subuh berkah, pagi berkah. Menjadi awalan kita untuk mencari rezeki. Nah, di sini juga Umar bin Khattab pernah mewasiatkan kepada umat muslimnya sebelum beliau meninggal, dan beliau juga mewasiatkan ini
terkhusus untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yang berbunyi bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi maksud Umar bin Khattab itu kita bekerja, lalu kita seakan-akan kita itu hidup selamanya. Tetapi dalam konteks kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita boleh bekerja sekeras-kerasnya, bekerja sekuat tenaga untuk menggapai impian kita, tapi kita tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya atau ada kesalahan dari materi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.